Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kelas biologi SMA. Kali ini kita akan belajar biologi kelas 10, materinya adalah tentang virus. Namun ini video kedua kita ya. Di video pertama itu kita telah belajar tentang sejarah, struktur, dan ciri virus. Nah, di video kedua ini kita akan belajar tentang replikasi virus. Oke, kita langsung saja masuk ke materi virus, yaitu replikasi virus. Sebelum saya bahas tentang replikasi virus, ada beberapa hal yang akan saya tekankan kepada kalian semua, bahwa virus itu tidak memiliki protoplasma ya, serta organel-organel sel. Kita ingat bahwa organel-organel sel itu terdiri atas misalnya retikulum endoplasma, kemudian kita kenal mitokondria untuk menghasilkan energi pada sel, kemudian kita juga kenal dengan istilah ribosom yang untuk sintesis protein. Nah, virus itu tidak punya itu. Virus hanya punya materi genetik, kemudian ada kapsid, kemudian dia ada leher, dan ada beberapa yang memiliki ekor seperti ini. Ya, kemudian timbul pertanyaan, bagaimana sih kemudian caranya virus kemudian bisa banyak di alam ini? Ya tentunya dia akan melakukan perbanyakan diri. Nah, kalau kita bicara tentang perbanyakan diri, maka untuk memperbanyak diri itu kan seperti layaknya sel-sel lain, itu dia memerlukan organel-organel sel. Nah, sedangkan virus itu tidak memiliki organel-organel sel yang berfungsi untuk memperbanyak diri. Oleh sebab itu, maka untuk mampu memperbanyak dirinya, virus harus bisa menginfeksi atau dia membutuhkan inangnya atau menginfeksi sebuah sel hidup. Nah, setelah sel-sel hidup kemudian diinfeksi oleh virus, maka dia akan memanfaatkan organel-organel sel yang ada di tubuh inangnya untuk kemudian memperbanyak diri. Nah, proses perbanyakan diri pada virus itu dikenal dengan istilah replikasi. Ingat ya, replikasi dari kata replika, jadi membuat tiruannya. Berbeda dengan sel-sel lain yang menggunakan istilah reproduksi. Tapi pada virus itu dia tidak mengenal istilah reproduksi, tapi replikasi. Kenapa demikian? Karena virus pada dasarnya bukan makhluk hidup. Maka kemudian tidak ada itu di sistem klasifikasi makhluk hidup dari Kingdom, Monera, Protista itu nggak ada virus di dalamnya. Seperti itu. Karena virus dianggap bukan makhluk hidup. Kemudian timbul pertanyaan, bagian manakah dari virus yang berperan dalam proses replikasinya? Kita ingat bahwa bagian-bagian virus itu kan cuma sedikit ya. Kalau nggak ada kapsid, kemudian di dalamnya asam nukleat. Kemudian di luar kapsid bisa jadi beberapa virus memiliki envelope dan di permukaannya ada spike. Kita ingat di video sebelumnya. Kemudian kita ingat ada juga beberapa yang memiliki leher dan ada yang memiliki ekor. Bagian manakah yang berperan dalam proses replikasi? Ya, yang berperan dalam proses replikasi pada virus itu jadi gini, sebenarnya di dalam tubuh virus itu ada, saya analogikan ada buku resep cara bikin virus. Di dalamnya itu ada bab cara bikin kapsidnya, ada bab bikin cara bikin materi genetiknya, ada bab cara bikin lehernya, ada bab cara bikin ekor, dan lain-lainnya yang bagian-bagian tubuh virus. Nah, buku resep ini, makhluk hidup lain itu juga punya buku resep masing-masing. Seperti manusia, kita juga punya buku resep cara bikin manusia, yaitu cara bikin rambut, cara bikin kuping, cara bikin telinga, cara bikin hidung, cara bikin sistem pernapasan, cara bikin sistem pencernaan, dan lain-lain. Itu ada buku resepnya. Nah, buku resep ini itu disimpan di dalam inti sel. Kita ingat inti sel kan dibagi menjadi 3 bagian ya. Ada membran inti, kemudian ada benang-benang kromatin di dalamnya, kemudian yang paling tengah itu ada yang namanya nukleolus atau anak inti. Kalau kayak cari gambar yang lebih detailnya ini dia. Jadi ini adalah membran inti, kemudian ini adalah benang-benang kromatin, kemudian ada nukleolus atau anak inti. Nah, materi genetik itu yang mana? Materi genetik itu adalah yang benang-benang kromatin ini. Seperti itu. Nah, benang-benang kromatin ini adalah materi genetik dalam bentuk benang-benang, dan materi genetik itu kita kenal dengan DNA atau RNA kalau pada virus, sedangkan pada manusia itu DNA. Nanti kita lebih detail lagi nanti di kelas 12. Yang penting kalian tahu dulu bahwa materi genetik itu ada dalam bentuk benang-benang kromatin. Nah, kalau virus kemudian bagaimana? Kalau virus tentunya yang untuk replikasi DNA yang berperan itu adalah asam nukleatnya, yaitu DNA atau RNA-nya. Seperti itu. Seperti kita ingat bahwa asam nukleat pada virus itu ada 2 jenis, kalau nggak DNA atau RNA. Jadi yang berperan dalam proses replikasi pada virus itu adalah asam nukleatnya, atau kita kenal juga dengan istilah materi genetik, atau kita kenal juga dengan istilah DNA atau RNA untuk virus.
Ya, proses replikasi pada virus itu ada dua siklus, yaitu pertama siklus litik dan ada siklus lisogenik. Jadi beberapa virus itu akan melalui jalur siklus litik, ada juga beberapa virus yang dia akan menggunakan siklus lisogenik, tergantung jenis virusnya. Nah, apa perbedaan antara siklus litik dengan lisogenik? Kita lihat dulu dari penyakit yang disebabkan oleh virus, contohnya adalah flu. Kita ingat bahwa kalau kita menderita flu, maka kita akan merasakan bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala, batuk, demam, kemudian yang paling nyata itu sakit tenggorokan. Nah, uniknya sakit tenggorokan itu mengalami gradasi ya, dari yang pertamanya tidak terlalu sakit, hingga kemudian kita merasakan sakit di tenggorokan yang sangat-sangat, sehingga kemudian kita tidak nyaman dibuatnya. Nah, gejala-gejala ini timbul dalam hitungan hari gitu. Pada saat kita merasa sakit sedikit itu, kemudian dalam hitungan 2-3 hari ke depan itu tenggorokan kita akan sakit sekali. Kenapa demikian? Karena terjadi peradangan di daerah tenggorokan, di mana kalau misalnya pada saat sakitnya tidak terlalu sakit, itu berarti peradangannya belum parah. Tapi kemudian lama-lama, makin lama makin parah, makin parah, makin parah, sehingga kemudian kita merasakan sakit yang luar biasa di tenggorokan kita. Nah, berbeda dengan halnya dengan flu yang kemudian dalam hitungan hari kita udah bisa merasakan sakit flu-nya. Tapi kalau kita bicara tentang virus HIV dan menyebabkan penyakit AIDS, HIV itu singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang akan menyebabkan daya tahan tubuh manusia itu berkurang. Nah, sedangkan penyakit oleh HIV itu namanya AIDS. Jadi beda ya, HIV ini nama virusnya dan penyakitnya itu menyebabkan AIDS gitu ya. Acquired Immunodeficiency Syndrome, sindrom kekurangan daya tahan tubuh. Nah, orang-orang yang terinfeksi virus HIV, dia akan menderita penyakit AIDS. Dan ciri-ciri orang yang menderita penyakit AIDS itu adalah berat badannya turun tanpa diketahui penyebabnya. Kemudian ada bercak putih di lidah, mulut, kelamin, dan anus. Kemudian dia juga gampang sekali terkena demam dan diare. Kemudian terjadi infeksi pada jamur. Kemudian mudah memar atau berdarah tanpa sebab, seperti misalnya pecahnya pembuluh darah di hidung. Kemudian biasanya gampang sekali terkena sariawan, kemudian tubuh terasa lemah, rentan serangan penyakit. Nah, ini adalah ciri-ciri dari penyakit AIDS. Nah, bedanya dengan flu, itu begitu kemudian seorang terinfeksi oleh HIV, dia tidak langsung serta-merta dalam hitungan hari kemudian kena AIDS, yang gejala-gejala tadi saya jabarkan ke kalian, seperti itu. Nah, kapan kemudian gejala AIDS ini muncul? Pada kurun waktu antara 5 sampai dengan 10 tahun, atau ada juga yang menyatakan 10 sampai 15 tahun sejak terinfeksinya, baru kemudian gejala tadi timbul. Jadi ada waktu sekitar 10 sampai dengan 15 tahun barulah virus HIV ini menyebabkan gejala AIDS tadi yang saya sebutkan. Jadi butuh waktu yang begitu lama, kemudian barulah kemudian gejala penyakit tersebut, yaitu AIDS tadi, kemudian muncul pada diri manusia tadi. Beda dengan flu yang hitungan hari dia telah muncul. Nah, kenapa demikian? Karena kedua penyakit tadi, yaitu flu dengan AIDS, itu memiliki siklus cara replikasi yang berbeda. Pada flu dia akan menggunakan siklus litik, sedangkan pada AIDS itu atau HIV itu dia menggunakan siklus lisogenik. Jadi perbedaannya udah jelas ya. Kalau litik itu dia cepat menimbulkan gejala, begitu terinfeksi oleh virus itu langsung menimbulkan gejala, sedangkan lisogenik itu dia ada fase di mana dia tidak langsung, tapi kemudian nanti setelah bertahun-tahun kemudian itu baru akan menimbulkan atau menyebabkan penyakit. Kurun waktu ini sangat tergantung dari jenis virusnya yang menyerang ya. Kalau HIV 10-15 tahun, kalau penyakit lain itu bisa beda-beda ya. Kalau hepatitis C misalnya itu bisa sampai dengan 20 tahun baru muncul. Jadi sangat berbeda antara satu virus dengan virus lain walaupun dia sama-sama siklus lisogenik. Ya, jadi siklus litik itu kenapa namanya litik? Dari kata lisis, itu pecah. Jadi siklus litik itu adalah siklus di mana replikasi virusnya itu akan menyebabkan sel inangnya pecah atau mati. Jadi begitu kemudian virus tersebut menginfeksi suatu sel inang atau induk, maka kemudian nanti di akhirnya itu akan terjadi lisis atau pecahnya sel inang dan keluarlah virus-virus baru hasil dari replikasi yang memanfaatkan organel-organel dan bahan-bahan untuk pembentukan virus yang diperoleh dari sel inangnya. Sedangkan siklus lisogenik itu dia tidak menyebabkan sel inangnya mati, tapi
melainkan dia tetap normal ya. Ya tadi seperti HIV/AIDS itu 10-15 tahun itu normal aja gitu, nggak ada masalah. Ya normalnya itu adalah sel inangnya itu masih bisa melakukan aktivitas layaknya pada saat dia belum terinfeksi oleh virus HIV tadi, kalau kita ibaratkan virus HIV. Namun uniknya pada saat kemudian virus yang bersifat lisogenik tadi menginfeksi suatu sel inang, maka materi genetik dari virus tadi itu akan bergabung dengan materi genetik dari sel inangnya. Jadi ini kalau kalian lihat masih kuning, kemudian muncul merah dari materi genetik virusnya yang menempel atau bergabung dengan materi genetik sel inangnya. Nah, pada saat kemudian sel inangnya melakukan pembelahan diri, maka kemudian materi genetik virus itu akan terkopi. Nah, pada saat kemudian sel inangnya kemudian membelah diri lagi, maka dia akan terus ada, kemudian pada saat membelah diri lagi dia akan terus ada. Nah, kalau kita kemudian ingat bahwa virus HIV itu 10 tahun sampai 15 tahun baru kemudian menyebabkan penyakit AIDS, maka bisa jadi kita ingat bahwa virus HIV itu kan nyerang ke sistem kekebalan tubuh manusia atau sel darah putih lah gampangnya. Maka kemudian seluruh sel darah putih dalam kurun waktu 10-15 tahun. Nah, pada saat kemudian materi genetik virus ini sudah ada dan hampir di semua sel darah putih, maka pada saat kemudian daya tahan tubuh kita itu turun, maka kemudian materi genetik virus ini akan melepaskan diri dari materi genetik inangnya. Kemudian dia akan mengambil alih sistem kendali dari sel tadi dan kemudian masuk ke jalur litik, dan kemudian kejadian di siklus litik itu akan terjadi, yaitu di mana pada akhirnya sel inangnya itu akan dipecahkan. Dan bayangkan kalau misalnya kemudian HIV itu menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, kemudian di seluruh selnya dalam waktu 15 atau 10 sampai 15 tahun itu sudah terdapat di seluruh sel darah putih, maka kemudian pada saat terjadi litik, maka seluruh sel-sel darah putih itu akan pecah semuanya. Sehingga kemudian di dalam tubuh makhluk hidup tersebut tidak terdapat sel yang berperan untuk memerangi penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Sehingga kemudian pada saat ada virus atau penyakit lain yang disebabkan oleh bakteri atau penyakit lainnya menyerang tubuh tersebut, misalnya contoh pneumonia yang menyerang pada paru-paru yang menyebabkan penyakit paru-paru basah kita kenal dan disebabkan oleh bakteri, maka kemudian penyakit pneumonia itu mampu untuk membuat tubuh makhluk hidup tersebut akan mengalami kematian, karena yang untuk memerangi bakteri yang menyebabkan penyakit pneumonia itu telah tidak ada karena pecahkan oleh virus HIV melalui siklus lisogenik yang berakhir pada siklus litik. Ya, sekarang kita bahas lebih detail tentang tahap siklus litik, kemudian nanti kita akan lanjutkan tahap siklus lisogenik. Ya, sebelumnya saya akan memperlihatkan sebuah video bagaimana kemudian virus itu masuk ke dalam tubuh makhluk hidup. Ya, pada saat manusia kemudian bersin, maka virus flu yang ada itu akan terbawa melalui droplet cairan dari bersin tadi, kemudian melayang-layang di udara. Kemudian pada saat terhirup oleh manusia, maka virus tersebut, droplet tersebut akan masuk ke dalam tubuh makhluk hidup, termasuk virusnya. Kemudian dia akan ada di dalam sistem pernapasan manusia. Kemudian ini virusnya, lihat nih ada spike-nya. Spike ini kan untuk mengenali sel inang dan untuk menempel pada sel inang. Nah, ini permukaan dari sel inangnya, dimana kemudian kita lihat ada reseptor untuk menempel sel inangnya. Nah, seperti ini udah nempel pada reseptor sel inangnya yang kemudian klop ya. Cocok. Kita udah bahas sebelumnya tentang bagaimana kemudian sel inang dengan spike dapat matching. Kalau tidak matching, maka dia tidak akan bisa menempel. Dan syarat sebuah virus untuk bisa menginfeksi pada manusia itu adalah dia harus cocok atau harus menempel. Dan menempelnya ini sangat tergantung pada spike dengan reseptornya cocok atau tidak. Maka jangan heran kalau kenapa virus flu itu tidak bisa menginfeksi saluran pencernaan manusia atau saluran telinga manusia, itu nggak bisa. Kenapa? Karena spike-nya berbeda dan tidak cocok dengan reseptor pada sel-sel di saluran pencernaan. Tapi untuk saluran pernafasan, virus flu itu sangat cocok pas matching seperti ini. Ya, pada saat kemudian virus telah mampu menempel pada sel inangnya, maka kemudian, ya ini permukaan dari sel inangnya. Nah, ini reseptornya dengan spike-nya. Kemudian virus tersebut akan dibawa masuk ke dalam sel inangnya. Kenapa kemudian bisa dibawa ke dalam sel inangnya? Karena pada dasarnya reseptor-reseptor yang ada di permukaan sel inangnya ini adalah reseptor-reseptor untuk transportasi zat dari dan ke dalam sel tersebut.
Misalnya contoh untuk transport oksigen, kemudian zat makanan itu melalui reseptor tadi, dan inilah yang dimanfaatkan reseptor tadi oleh virus tadi untuk kemudian dianggap sebagai suatu zat yang perlu dimasukkan ke dalam tubuh inangnya. Ya, ada beberapa virus yang dia tidak masuk sel virusnya ke dalam tubuh inangnya, melainkan dia tetap ada di dalam permukaan. Tapi yang dimasukkan ke dalam tubuh inangnya itu adalah materi genetiknya saja, seperti pada animasi ini. Ya, di sini virus hanya memasukkan materi genetiknya saja. Kemudian bagi virus yang seluruh tubuhnya masuk, itu bagian-bagian tubuh virusnya akan pecah atau rusak. Kemudian materi genetiknya saja yang kemudian akan tetap berada di dalam sitoplasma dari sel inangnya. Kemudian nanti materi genetik tersebut akan membajak atau akan mengambil alih materi genetik sel inangnya untuk kemudian meminta organel-organel sel seperti ini untuk membuat bagian-bagian dari tubuh virus. Nah, maka kemudian nanti terbentuklah protein-protein dan kemudian terbentuklah virus-virus baru ada di dalam sel inangnya. Kemudian nanti sel tersebut akan memecahkan sel inangnya dan maka virus-virus akan keluar dari sel inang tadi yang telah diinfeksi dan sel inang ini akan mati. Ya, umumnya di buku-buku pelajaran itu untuk daur atau siklus litik itu dia akan menggunakan siklus hidup dari virus yang menginfeksi bakteri atau dikenal juga dengan istilah bakteriofage. Berikut siklus litik dari bakteriofage. Ya, pertama kali virus akan menempel pada bakteri yang akan diinfeksinya. Kemudian dia akan menginjeksikan materi genetiknya masuk ke dalam tubuh bakteri tersebut. Selanjutnya, materi genetik tersebut akan mengambil alih sistem yang ada di dalam tubuh bakteri tersebut dan menghancurkan materi genetik dari DNA atau bakteri yang diinfeksinya. Selanjutnya, setelah kemudian diambil alih atau dibajak, maka kemudian materi genetik virus tadi akan memerintahkan tubuh bakteri tersebut untuk memproduksi bagian-bagian tubuh virus. Selanjutnya, kemudian bagian-bagian tubuh virus akan dirakit dan membentuk virus-virus baru di dalam tubuh bakteri. Selanjutnya kemudian virus akan menghasilkan enzim yang namanya lisozim yang akan melisiskan dinding sel bakteri sehingga kemudian virus-virus yang telah terbentuk itu akan dapat keluar dan menginfeksi bakteri-bakteri yang lainnya. Ya, berdasarkan siklus tadi, maka kita bisa melihat bahwa siklus litik itu terdapat 7 fase ya. Ya, sekarang kita bahas lebih detail tentang tahap-tahap atau fase-fase pada siklus litik. Ya, sebelum lebih jauh membahas tentang fase-fase pada jalur litik, maka saya akan memperkenalkan dulu bahwa ada beberapa buku yang kemudian jalurnya tidak sampai 7 ya, tapi ada yang 6 atau 5 gitu. Kenapa? Karena ada beberapa bagian yang kemudian digabungkan ke bagian yang lain. Contoh di sini ya, ada beberapa buku yang pakai ini, di mana absorpsi kemudian masuk penetrasi. Penetrasi itu nama lainnya injeksi ya, jadi jangan bingung. Kemudian harusnya masuk eklifase. Nah, eklifase ini dianggap bagian dari penetrasi. Selanjutnya itu, nah ini ada beberapa kesalahan nih, harusnya sintesis dulu ya. Ini sintesis, baru kemudian direplika atau diperbanyak, baru masuk pelakitan, baru lisis. Jadi ada beberapa buku yang mungkin salah konsep sedikit ya. Kemudian ada juga yang modelnya seperti ini udah bener ya, absorpsi, kemudian injeksi atau nama lainnya penetrasi, kemudian eklifasenya dia tidak ada tapi langsung sintesis dan replikasi. Nah, kemudian masuk perakitan, kemudian dialisis. Jadi seperti itu. Jadi jangan bingung kalau ketemu buku, mungkin satu atau tahap digabung menjadi satu bagian. Seperti itu ya. Next, kemudian kita bahas detailnya tiap fasenya. Pertama adalah fase absorpsi. Fase absorpsi itu hati-hati, absorpsi ya, pakai D bukan B. Biasanya kan absorpsi. Nah, kalau pakai B itu artinya menyerap. Tapi kalau adsorpsi pakai D itu artinya menempel. Jadi pada fase adsorpsi itu virus menempel pada permukaan atau dinding sel atau membran sel dari inangnya. Nah, daerah tempat menempelannya itu dinamakan dengan istilah reseptor atau reseptor site ya. Seperti itu. Nah, di reseptor site ini kemudian nanti virus akan menghasilkan enzim yang namanya lisozim, di mana kemudian dinding selnya akan sedikit terbuka akibat aktivitas dari enzim lisozim, dan kemudian ekornya akan mempenetrasikan atau masuk ke dalam dinding sel tadi atau membran sel tadi, dan kemudian
akan menginjeksikan atau akan memasukkan materi genetik pada virus ke dalam sel inangnya. Nah, dalam hal ini kapsid pada virus itu akan tetap berada di luar sel inangnya. Nah, seperti ini ya, masih ada tetap di luar. Ini hanya materi genetiknya aja yang ada di dalam. Selanjutnya, setelah materi genetik virus itu masuk ke dalam sitoplasma, maka kemudian DNA virus ini akan mengambil alih kendali dari DNA inangnya. Jadi DNA inangnya ini kendalinya diambil alih sehingga kemudian seluruh metabolisme atau aktivitas dari sel inangnya itu sekarang dikendalikan oleh materi genetik virus. Dan proses ini dikenal dengan istilah fase eklifase, yaitu fase di mana DNA virus mengambil alih kendali DNA inang sehingga virus memiliki akses untuk melakukan metabolisme sel maupun reproduksi. Selanjutnya, setelah virus berhasil mengendalikan seluruh aktivitas sel inang, virus akan menggunakan sistem metabolisme sel inang itu untuk menghasilkan komponen-komponen virus seperti kapsid, kemudian ada ekor, kemudian serabut ekor, kemudian juga kita kenal materi genetiknya juga, itu akan disintesis atau dibuat, dan fase ini dikenal dengan istilah fase sintesis. Selanjutnya, komponen-komponen virus yang telah terbentuk akan direplikasikan, akan digandakan dalam jumlah yang banyak. Nah, setelah kemudian jumlah yang banyak dari bagian-bagian virus tadi telah diperoleh, maka kemudian masuklah fase yang namanya perakitan. Jadi, virus ini mirip seperti motor yang kemudian dibuat dulu bannya, kemudian rangkanya, kemudian spakbornya, baru kemudian nanti dirakit jadi motor. Beda dengan makhluk hidup yang dia tumbuh ya. Jadi dari makhluk hidup yang kecil kemudian jadi besar. Nah, kalau misalnya virus itu tidak. Jadi dari part bagian-bagiannya kemudian dirakit. Nah, kemudian setelah kemudian dirakit menjadi virus yang utuh, maka kemudian masuklah fase yang namanya fase lisis, yaitu di mana virus akan mengeluarkan enzim lisozim dari kata lisis ya. Lisozim, lisis, zim itu enzim. Jadi enzim yang akan melisiskan atau menghancurkan dinding sel atau membran sel inangnya. Sehingga kemudian inangnya akan mati dan virus-virus yang telah dirakit tadi itu akan keluar dan siap menginfeksi sel inang-inang yang baru. Seperti itu. Ya, demikian tahap siklus litik, kemudian kita masuk ke tahap siklus lisogenik. Ya, sebelum kita lebih jauh membahas tentang tahap siklus lisogenik, saya akan perlihatkan kepada kalian video tentang tahap lisogenik. Ya, di video siklus lisogenik ini sama ya, diabsorpsi dulu, kemudian materi genetik virusnya itu akan dimasukkan ke dalam sel inangnya. Selanjutnya berbeda dengan litik, di mana kemudian materi genetik yang masuk itu dia tidak masuk langsung ke fase eklifase, tapi melainkan materi genetik tersebut akan bergabung dengan materi genetik sel inangnya menjadi satu, dan ini dikenal dengan istilah profage. Ada juga beberapa buku yang menulisnya provirus ya, sama aja, tapi paling sering sih profage. Nanti dijelaskan lebih detail. Nah, selanjutnya, pada saat kemudian virus ini berhasil menginfeksi sel inangnya, dia tidak serta-merta kemudian melakukan perakitan, kemudian membuat sel inangnya kemudian mati dengan memecahkan dinding selnya. Tapi virus yang telah diinfeksi, kemudian virusnya ini adalah melalui jalur lisogenik. Dia tidak langsung kemudian membunuh sel inangnya, tapi melainkan sel inangnya tetap melakukan metabolisme seperti layaknya tidak ada terjadi infeksi. Namun uniknya adalah materi genetik pada virus yang telah bersatu dengan materi genetik sel inangnya, pada saat sel inangnya akan melakukan pembelahan diri, maka materi genetik ini akan terkopi juga ke sel anaknya, sehingga kemudian nanti akan dihasilkan dua sel inang atau dua sel anakan yang memiliki materi genetik virus di kedua selnya yang tadi. Nah, demikian kemudian pada saat kemudian sel ini melakukan pembelahan lagi, maka materi genetik ini akan terus tetap ada. Ya, hingga pada suatu saat karena ada beberapa faktor, terutama faktor daya tahan tubuh makhluk hidup tersebut yang menurun, atau bisa juga karena radiasi dan lain-lain. Ini menyebabkan kemudian materi genetik ini akan memisahkan diri dari materi genetik inangnya, dan kemudian masuklah jalur ke litik. Jadi
jalur lisogenik, itu pada akhirnya nanti itu akan masuk jalur litik, di mana kemudian materi genetik yang telah terlepas ini kemudian akan masuk ke fase eklifase, di mana dia akan mengendalikan seluruh metabolisme yang ada di dalam sel inangnya. Kemudian dia akan memerintahkan sel inang tersebut untuk memproduksi bagian-bagian tubuh virus, kemudian diperbanyak, selanjutnya kemudian dirakit, dan terakhir kemudian dilisiskan sel inangnya. Kemudian virus-virus yang telah terbentuk tadi akan keluar dan menginfeksi sel-sel inang yang baru. Ya, seperti ini ya, dan kemudian nanti lisis. Ya, jadi pada jalur lisogenik itu tetap sama dimulainya dari adsorpsi dulu ya, kemudian nanti masuk ke penetrasi, kemudian dari penetrasi tidak langsung kemudian eklifase, tapi melainkan dia akan bergabung dulu dengan materi genetik inangnya. Nah, penggabungan inilah yang membedakan antara fase litik dengan lisogenik ya, yang paling utama. Nah, selanjutnya setelah bergabung, maka sel inangnya ini tetap dapat melakukan metabolisme seperti biasanya, seperti tidak terpengaruh. Namun pada saat dia melakukan pembelahan diri, maka materi genetik dari virus atau profage yang telah menempel pada inangnya itu akan ikut terkopi dan kemudian dihasilkan dua sel yang memiliki bagian dari materi genetik virus atau profage tadi. Nah, pada saat kemudian membelah diri, maka setiap hasil pembelahan dirinya itu akan terdapat profage. Ya, berikut ringkasannya, di mana virus, kemudian materi genetiknya kemudian akan bergabung. Nah, di sini materi genetik yang bergabung dikenal dengan istilah profage. Kemudian nanti pada saat melakukan pembelahan diri, dia tetap akan ada di kedua materi genetik dari bakteri yang melakukan pembelahan diri. Selanjutnya kemudian ya akibat diinisiasi oleh adanya daya tahan tubuh inangnya yang menurun, bisa juga dengan adanya radiasi, kemudian bisa juga dengan karena jumlah dari sel-selnya yang telah terdapat profage itu juga cukup mempengaruhi, maka kemudian materi genetik ini bisa terlepas dari sel inangnya dan kemudian masuklah ke fase litik yang di ujung-ujungnya itu akan terjadi pecahnya sel inangnya. Ya, jadi pada siklus lisogenik itu ada 10 fase ya, dari mulai adsorpsi sampai dengan dia masuk ke jalur litik, di mana diakhiri dengan fase litik. Yaitu pertama adsorpsi dulu, ini sama ya seperti layaknya pada jalur litik, di mana dia menempel pada dinding atau membran sel inangnya. Kemudian fase injeksi atau penetrasi nama lainnya, dia akan masukkan materi genetik atau DNA ke dalam sel inangnya. Kemudian nanti masuk ke fase penggabung. Nah, ini bedanya antara fase litik dengan lisogenik, di mana fase penggabungannya ini hanya khasnya dari fase dari jalur lisogenik, di mana materi genetik virus akan bergabung dan dikenal juga dengan istilah profage ya. Kesatuannya ini disebut sebagai profage. Nah, pada fase penggabungan ini sel inangnya tidak berpengaruh ya, dia tetap bisa melakukan metabolisme layaknya seperti tidak terjadi apa-apa. Namun yang unik adalah pada saat terjadi pembelahan diri sel inangnya, maka materi genetik virus yang telah bergabung dengan materi genetik inangnya ini akan ikut terkopi sehingga akan dihasilkan dua sel yang dua-duanya memiliki materi genetik dari virus. Nah, kalau kemudian mereka dua-duanya ini melakukan pembelahan lagi, maka akan ada lagi materi genetik virus yang kemudian terdapat pada keturunan-keturunannya dan seterusnya. Nah, proses pembelahan sel ini dikenal dengan istilah fase pembelahan. Selanjutnya setelah fase pembelahan, masuklah fase pemisahan, di mana fase pemisahan ini bisa dipicu oleh radiasi sinar matahari atau sinar kosmik, dan kemudian bisa juga oleh zat-zat kimia, bisa juga karena daya tahan tubuh sel inangnya kemudian menurun, bisa juga karena keberadaan profage yang telah hampir semuanya ada di seluruh sel yang diinfeksinya. Maka kemudian nanti materi genetik dari virusnya itu akan memisahkan diri dan kemudian masuklah ke tahap litik, di mana tahap litik dimulai dari fase eklifase, kemudian masuk ke sintesis, kemudian replikasi, kemudian perakitan, dan diakhiri dengan lisis. Dan fase-fase ini sama seperti layaknya pada jalur litik. Ya, demikian video tentang replikasi pada virus. Sampai ketemu pada video tentang peran virus dalam kehidupan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.